Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita, yang mana minggu lalu kita telah membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah memberikan nomor yang berbeda pada dokumen Word kita. Jadi dalam satu file Word kita menggunakan dua penomoran yang berbeda. Satunya adalah angka Romawi dan yang kedua misalkan adalah angka biasa. Selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama, yaitu membuat posisi landscape dan portrait dalam satu file yang sama. Lalu pada minggu ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Jadi nanti penomorannya disesuaikan dengan penomoran yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana juga kita melakukan penomoran pada tabel secara otomatis. Jadi tidak dilakukan dengan cara manual. Ini sebenarnya di Word ini sudah sangat detail bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik, pada kesempatan hari ini saya menggunakan file yang sama dengan minggu lalu. Ini file saya masih dengan penelitian tindakan kelas ini. Materi pertama kita tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, langkah-langkahnya mahasiswa sekalian bisa memperhatikan. Yang pertama adalah kita melakukan heading ya. Jadi di bagian ini kita manfaatkan nih. Yang pertama heading 1. Heading 1 itu adalah yang paling atas, misalkan bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka dan seterusnya. Kemudian heading 2-nya adalah di bawahnya bab 1 tadi, misalkan latar belakang ya, tujuan, rumusan masalah dan lain sebagainya. Baik. Untuk memahami lebih lanjut bisa perhatikan apa yang terjadi jika kita menggunakan heading 1. Nah, khusus untuk penelitian tindakan kelas yang ini atas ya, judul sampulnya itu sudah heading 1. Jadi ini sudah aman. Kemudian kita lanjut pada contoh kasus. Nah, ini misalkan kata pengantar. Kata pengantar itu belum heading 1. Harapannya ini nantinya heading 1, maka kita blok atau tandai kemudian kita klik heading 1. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Kita pakai tadi Times New Roman, kemudian fontnya adalah font 12, kemudian di bold, kemudian di rata tengah. Oke, warnanya juga warna hitam. Kita mengganti warnanya dengan automatically warna hitam. Kemudian kita bisa atur juga jarak ya, jaraknya. Misalkan kita pakai jarak 6. Di sini kita pakai nih, sehingga ada jarak antar paragraf. Ini sudah heading 1 ya. Jadi ini sudah heading 1. Kemudian selanjutnya saya masuk di, coba lihat. Di daftar isi ini saya sudah heading 1. Jadi ini nanti insya Allah langsung terupdate. Kemudian daftar tabel juga ini sudah heading 1 ya, sudah heading 1. Jadi ini kentara. Nah, coba kita lihat lagi. Ini lampiran. Oke. Nih. Di bab 1. Bab 1 ini belum, ini kita harapannya adalah heading 1, maka kita klik heading 1. Kemudian atau tidak ya, kemudian kita melakukan penyesuaian dengan format-format yang lain, misalkan jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya dan lain sebagainya. Atau tidak kita menggunakan cara cepat. Cara cepatnya gini. Ini kan sudah heading 1 ya. Maka ini kita pakai format Finder. Kita copy formatnya, kemudian kita blok ini. Oke. Jadi secara otomatis dia akan mengcopy format tersebut. Oke, ini tinggal kita atur di sini lagi. Kita bisa nolkan di sini lagi ya, jarak antar paragrafnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah heading 1, maka otomatis ini heading 2 ya. Nah, heading 2 kita tinggal lihat. Ini apa? Sudah heading 2. Coba lihat. Oh, belum ya. Jadi belum heading 2. Kita heading 2 berarti tinggal klik ini sebenarnya.
tetapi kita manfaatkan saja heading 2 yang sudah ada di sini. Coba kita cari. Nih. Kita manfaatkan heading 2 mana nih? Oke, coba misalkan ini. Kita manfaatkan ini sudah heading 2, kita copy painter lagi. Kita copy, kemudian kita blok yang di atas. Nah, ini. Kita blok. Oke, ya. Jadi ini sudah langsung otomatis dia heading 2. Oke. Seluruh ini sudah heading 2 juga. Jadi seluruhnya ini saya sudah format dengan heading yang sesuai. Ini sudah heading 1, ini heading 2. Bahkan ini sebenarnya bisa kita heading 3 ya. Jadi ini judulnya, ini subjudulnya, ini subjudul lagi ya. Jadi ini heading 1, heading 2, heading 3. Lalu karena kita sudah heading semuanya, maka kita bisa langsung kembali ke atas ke daftar isi. Nah, coba perhatikan, kita ke daftar isi, kita klik di sini ya, di mana tempat daftar isi itu berada. Kemudian kita masuk di reference, lalu kita pilih ini table of content-nya ya. Jadi kita akan pilih table of content. Saya geser dulu sedikit. Ini table of content, kita pilih. Oke. Nah, ini dia, kita klik. Apa yang terjadi? Oke. Jadi bisa dilihat yang ini ya. Oh Pak, kok kenapa ini penomorannya seperti ini ya, I1 sampai seterusnya ya, karena kemarin saya belum edit ini perubahan nomornya. Jadi coba kita edit kembali, kita masuk insert, kemudian save page number-nya, kemudian kita pakai button ya. Kita rubah formatnya saja, formatnya, kemudian ini kita pakai 1, kemudian kita oke. Nah, sudah ada. Kita kasih nampak dulu, kita kasih muncul. Oke, button. Nih. Oke, sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Sudah muncul semua. Nah, ini sebenarnya tinggal diupdate ya. Jadi kalau sudah muncul, sudah ada pergantiannya, tinggal diupdate. Klik ya, kemudian kita update. Update-nya apa? Update page number only. Jadi hanya nomornya saja yang diupdate. Kita bisa lihat perubahannya. Yang bagian atas itu 1, 2, 3, 5, 6 dan seterusnya. Tapi karena kan harapannya adalah yang ini itu angka Romawi, maka kita melakukan hal yang sama dengan yang kemarin ya. Coba tadi mulai dari latar belakang daftar, kita bisa lihat, coba. Nah, di sini ini kita kembalikan ke atas dulu. Oke. Setelah kembali ke atas, ini kita pakai yang kemarin ya. Kita pakai break, kemudian next page. Nah, kemudian yang bagian atas ini kita lakukan penomoran yang sama ya. Jadi ini kita sudah bisa di sini. Di bagian ini kita melakukan penomoran yang baru. Kita menggunakan insert, kemudian kita masuk pada page number, kemudian kita pakai format page, kemudian kita klik, kita ganti ini menjadi Romawi, kemudian kita klik OK ya. Jadi ini sudah berubah, dan yang ini sudah 1 ya. Yang di atas, yang tabelnya sudah bisa kita update kembali dengan cara yang sama. Caranya adalah kita tinggal klik, kemudian
Kita klik ini, muncul bagian atas. Ada dua pilihannya, ada update entry table. Jadi ini ketika ada perubahan tulisan, misalkan daftar isinya berubah menjadi daftar isi typo ya, misalkan dia typo I-nya tambah 2, maka ketika klik ini dia akan berubah mengikuti format di sini. Kalau di sini misalkan ada tambahannya, misalkan ada G lagi ya, ada G misalkan apalah gitu ya, maka kita bisa update menggunakan update entry table. Tapi kalau hanya yang ingin kita update adalah nomor halamannya saja, maka kita cukup klik yang ini. Jadi update page numbers only. Kita klik OK. Oke, sudah berubah ya. Jadi ini I, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, 6 ya. Ini juga sudah mulai 1 dan seterusnya. Ini kita bisa hapus konten, kita hapus saja. Ini kita bisa hapus ya. Jadi ini kita bisa hapus. Ini juga sebenarnya bisa kita edit nih ya. Kita tinggal blok. Kita mau blok, misalkan kita mau edit di sini, kita tidak mau dia bold, maka ini kita bisa blok masing-masing. Kemudian kita hilangkan boldnya ya. Ini bisa semua tuh ya. Maka nantinya dia akan berubah tidak bold. Oke ya. Ini berubah menjadi tidak bold. Baik. Silakan mahasiswa sekalian berlatih pada file Word yang telah dibuat kemarin, dibuatkan daftar isinya secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada mahasiswa sekalian bagaimana cara membuat daftar tabel ya, secara otomatis pula. Nah ini, misalkan kita menginginkan tabel 1 ini ya, langsung secara otomatis muncul di daftar tabel ya. Maka caranya adalah kita blok judul tabelnya, kemudian kita klik lagi reference ya, reference, kemudian setelah itu kita masuk pada insert table feature. Coba apa yang terjadi kalau ini kita klik ya. Oke. Yang ini sorry, bukan ini. Oke, ini. Jadi di sini ada figure atau gambar. Nah, ini kita bisa ganti nih. Kita bisa menggunakan namanya new label. Kita membuat label baru. Label barunya misalkan kita butuhnya adalah misalkan tabel ya. Kita butuhnya tabel ya. Kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita klik OK, kita tinggal OK. Atau setelah di titik seperti itu bisa kita langsung tulis nama tabelnya. Kemampuan awal self evaluasi siswa ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada. Ini sudah ada ya. Kita tinggal copy saja ininya, copy formatnya saja. Sip. Nah, sudah ya. Ini kita hapus saja. Ya, tidak butuh lagi. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah otomatis. Cirinya apa? Cirinya ini. Ketika Anda blok ya, Anda tandai bloknya, maka ada tanda seperti ini. Oke, ini artinya sudah otomatis. Baik, selanjutnya kita coba cari tabel yang lain. Tabel yang lain, misalkan kita coba cari tabel yang lain. Nah, ini. Misalkan tabel ini. Nah, ini sebenarnya sudah otomatis juga. Jadi ini sudah dibuat sebelumnya. Kalaupun belum otomatis misalkan, maka caranya gampang sekali ya, supaya bisa dilakukan secara cepat tanpa mengklik-klik yang lain-lain. Caranya gini. Tinggal kita blok yang ini. Oke, kemudian kita format painter lagi. Kita copy lagi painternya. Kemudian kita cari file kita yang tadi. Nah, ini. Oke, kita blok. Sip. Maka tabel selanjutnya sudah
terformat juga, sehingga bisa dilakukan pembuatan daftar tabel secara otomatis. Nah, ini kita masuk pada proses pembuatan tabel secara otomatis. Kita masuk di daftar tabel. Daftar tabel. Nah, ini kita klik lagi di sini, kemudian masuk reference, kemudian kita masuk ini insert tabel. Oke, kemudian kita klik oke. Apa yang terjadi? Nah, ini sudah tertulis secara otomatis. Jadi ini kita bisa atur. Pas saya tidak mau dia misalkan bagian sini itu bold, maka kita tinggal buka boldnya saja, ya. Kita tinggal buka boldnya. Oke, dan seterusnya, ya. Sama halnya juga kalau kita ingin update, misalkan ini ukurannya terlalu kecil, maka kita tinggal blok, kemudian ganti ukuran. Misalkan di sini pakai Times New Roman, ukurannya fontnya 12, oke, fontnya 12 misalkan. Kemudian ini juga bisa ditarik ini, ya, ini juga bisa ditarik, tinggal kita klik, kita tarik. Oke, Pak, bagaimana yang lain? Kita tinggal ikut saja, klik lagi ini pakai format painter, kita klik. Nah, ini lagi kita mana lagi? Ini lagi kita klik, langsung ikut semua, ya. Ini lagi kita klik, langsung ikut semua, ya. Kita klik lagi dan seterusnya, ya. Oke, bisa ya. Nah, silakan mahasiswa sekalian membuat tabel, ya. Jadi membuat tabel di file Word-nya, tabel apa saja, kemudian kalau bisa lebih dari 3 tabel supaya agak sedikit nampak daftar tabelnya. Jadi silakan Anda buat tabel, cari tabel apa saja dan masukkan di dokumen Word Anda. Untuk proses pembuatan tabel, Anda tinggal masuk pada insert, ya. Kemudian masuk pada tabel, ya. Jadi ini sudah ada semua. Kita masuk pada tabel. Ini adalah proses pembuatan tabel, di sini semua. Pengaturan itu gampang sekali. Saya sekaligus juga jelaskan tentang tabel kalau begitu. Kita coba pakai status page untuk tabel. Misalkan saya ingin saja enter, ya. Oke. Misalkan di sini coba kita buat satu tabel. Di sini berarti kita masuk pada tabel, kemudian kita buat tabel ini. Oke, tabelnya misalkan pertama adalah nomor. Oke, kemudian nama. Misalkan di sini ada name. Pak, saya mau tambah. Kalau mau ditambah di samping itu gampang sekali, tinggal klik kanan, kemudian cari insert. Kemudian lihat Anda ke samping, ya. Ada ke samping kanan, ada samping kiri, ada atas, ada bawah, ya. Jadi ini kita pilih yang samping kanan. Oke. Di sini misalkan nilai. Oke, kita tambah lagi satu. Misalkan oke. Di sini kita tulis di sini UTS. Di sini adalah UAS. Oke. Ini kita merger atau kita gabung. Gabung itu boleh kita pakai yang di sini layout, ya. Kita cari mana merger. Kira-kira mana merger? Nah, merger itu ada di sini. Atau tidak, kita bisa melakukan merger begini. Kita tinggal klik kanan, kemudian cari merger cell. Oke, kita atur posisinya. Ini maunya di tengah. Ini juga kita blok. Merger. Ini juga kita maunya di tengah. Yang ini kita blok. Kita merger, kemudian maunya di tengah, ya. Ini nomor cukup kita tarik. Oke. Misalkan ini juga kita maunya di tengah, tinggal kita klik, kita tarik yang nama, ya. Kemudian ini juga boleh, ya, dan seterusnya. Misalkan nilainya juga ini, ya. Nah, ini cara pembuatan tabelnya, tinggal kita entry saja satu, ya. Ini tinggal kalau mau perbanyak di bawah tinggal tab saja, terus klik ini tab, ya, sampai seterusnya. Ini cara pembuatan tabel. Jadi silakan Anda buat tabel 4 tabel misalkan, kemudian buat daftar tabelnya dengan cara yang saya sudah jelaskan, mulai dari kita membuat
penomoran tabel dan nama-nama tabelnya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan, cukup dua saja. Insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan kepada Anda terkait dengan bagaimana kita membuat daftar pustaka secara otomatis, ya. Termasuk juga cara membuat grafik, ya, di dokumen Word. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai tugasnya hari ini, saya informasikan kepada mahasiswa sekalian untuk membuat daftar isi dan daftar tabel secara otomatis di dokumen Word. Kemudian untuk khusus tabel, silakan buat 4 tabel dengan model yang berbeda. Saya tadi juga sudah menjelaskan cara membuat tabel, cara memerger, cara menambah tabel dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Sampai jumpa minggu depan. Stay at home, jaga kesehatan. Semoga penyakit yang sedang menerpa negeri kita segera berakhir dan kuliah tatap muka bisa dilaksanakan secara secepatnya. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.